فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membaca asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang memiliki hukum marfu'. Karena yang demikian itu tidak mungkin beliau katakan dari akal pikiran beliau. Nah, berhubungan dengan perkara yang ghaib. Ada beberapa faedah berhubungan dengan riwayat mauquf tersebut yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Mulai dari sisi sanad, ada faedah berhubungan dengan nama Musayyab. Apa faedah berhubungan dengan nama ini? Indak ya Rifki. Naam, kullu musayyabin fabil fathi siwa abi sa'idin fali wajhaini hawa. Semua nama musayyab di dalam kitab hadis ikhwani fillah semuanya di fathah musayyab, kecuali satu orang saja, yaitu apa? Abunya Sa'id, yaitu siapa? Sa'id ibn Musayyab. Nah, ini khilaf apakah Sa'id ibn Musayyab atau Al-Musayyib. Tapi kalau selain itu maka semuanya dengan memfathah ya Musayyab. Ingat-ingat. Kemudian kemarin juga faedah berhubungan dengan riwayat Musayyab ibn Rafi'. Ini faedah bagus ketika dia meriwayatkan dari sahabi. Ditekankan oleh Yahya bin Ma'in tidak mendengar dari seorang sahabi pun kecuali siapa dan siapa? Indakarin. Kecuali dua, yaitu kecuali Al-Bara ibn Azib dan Abi Iyas Amir ibn Abadah. Dan berhubungan dengan asar yang mauquf. Kapan suatu asar mauquf bisa dihukumi marfu'? Indak Ismail. Ada berapa syarat asar yang mauquf memiliki hukum marfu'? Ada berapa syarat dulu? Dua syarat. Yang pertama, bahwasanya apa yang dikatakan itu termasuk di antara hal-hal yang tidak mungkin untuk dikatakan berdasarkan pemikiran. An yakuna mimma la majala lirra'yi fihi. Tidak ada peluang untuk seorang menuangkan pemikirannya padanya. Kenapa? Karena berhubungan dengan perkara ghaib atau berhubungan dengan pahala-pahala dan seterusnya. Syarat kedua, sahabat tersebut bukan termasuk orang yang sering meriwayatkan dari Israiliyat. Nah, ini penting akhwanifillah karena akan berhubungan dengan asar yang akan kita baca pada malam hari ini. Taib. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, wa haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Ibn Tawus an abihi
an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala inna fil bahri syayatin masjunah awthaqaha Sulaiman yushiku an takhruj fataqra'a 'alan nasi Qur'ana. Rijal sanadnya 6. Perhatikan mulai dari Muhammad ibn Rafi' Al-Kushairi maulahum, ya Al-Kushairi An-Naisaburi, berarti sama dengan nisbah siapa? Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Guru dari Imam Muslim dan juga para a'immatul hadis kecuali Ibnu Majah yang dikeluarkan berarti oleh Ahlus Sunan. Nah, juga Imam Ahmad, Imam Bukhari dari Ahlus Sunan. Yang tidak mengeluarkan dari Muhammad bin Rafi' ini Ibnu Majah saja. Dan beliau termasuk dari qarin Imam Ahmad karena rihlah bersama-sama dengan beliau, seorang syekh yang thiqatun sabtun. Dikenal dengan semangat dalam rihlah menuntut ilmu hadis. Dan juga dikenal dengan kezuhudannya, sampai digelari dalam biografinya Az-Zahid. Kemudian qala haddatsana Abdul Razzaq. Abdul Razzaq yang dimaksud imam yang masyhur, Abdul Razzaq Ibnu Hammam Al-Himyari As-San'ani, Abu Bakar, ya kunyahnya Abu Bakar, yang lebih dikenal dengan Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullahu ta'ala, pemilik kitab yang masyhur apa itu? Kitab Abdul Razzaq Indak Ahmad Musannaf, salah satu kitab rujukan pokok dalam apa? Dalam athar-athar, ya kawan. Dua kitab musannaf yang sangat penting ketika seorang ingin mencari athar, yaitu Musannaf Abdul Razzaq dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dan ini imam tidak diperselisihkan tentang keimamahannya, thiqatun hafidhun. Dan Allah Subhanahu wa taala uji beliau di akhir umurnya dengan kebutaan, sehingga ada perubahan dari sisi hafalan. Ada sedikit tagayyur di akhir umur beliau dikarenakan kebutaan. Namanya buta, tentunya seorang sulit untuk murajaah, sulit untuk menulis. Makanya ikhwanifillah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat mata ini, gunakan sebaik-baiknya. Di sana ada orang-orang yang betul-betul kehilangan pandangan, ya, kehilangan untuk bisa melihat, padahal seandainya mereka diberi jangka waktu lama melihat, bisa memberikan kebaikan yang lebih banyak lagi mungkin. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Sebagian manusia diberi mata tapi tidak mampu memanfaatkan matanya untuk apa? Sehingga digunakan untuk hal-hal yang buruk.
melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula pada Abdul Razak ada hal yang diperbincangkan oleh para imam, yaitu berhubungan dengan apa? Dengan tasyayyu'nya beliau, yaitu terpengaruh dengan pemahaman Syiah. Cuman Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika ditanya oleh sang putra, "Sa'altu abi hal kana Abdul Razak yatashayya'u wa yufritu fit tashayyu'?" Faqala amma ana falam asma' minhu fi hadha syai'a. Ini lihat kehati-hatiannya Imam Ahmad. Di sini faedah. Dalam keadaan berita itu masyhur, tapi karena Imam Ahmad tidak mendengar sama sekali bukti dari apa tasyayyu'nya Abdul Razak, maka beliau mengatakan, adapun aku, maka aku tidak mendengar dari dia, yaitu dari Abdul Razak, dalam permasalahan ini sedikit pun. Dan kalau kita perhatikan dari riwayat Abdul Razak rahimahullahu taala, maka istilah wa kana yatashayya' ikhwani fillah, adalah beliau terpengaruh dengan Syiah, maka jangan sampai seorang menganggap seperti Syiah pada zaman sekarang yang memiliki berbagai macam kebid'ahan. Baik. Dan beliau sendiri telah menepis berita-berita itu dalam riwayat beliau dari Abdullah bin Ahmad. Beliau mendengar dari Salamah ibn Syabib yang mendengar langsung dari Abdul Razak, wallahi man syaraha sadri qattu an ufaddila aliyan ala Abi Bakrin wa Umar, rahimallahu Abu Bakrin wa Umar wa Uthman, man lam yuhibbuhum fama huwa mu'min. Wa qala awthaqu a'mali hubbi iyyahum. Ini. Jadi sangat jauh ya kawan antara tasyayyu' yang dinisbahkan kepada Abdul Razak dengan orang-orang Syiah pada zaman sekarang. Karena kemungkinan maksud tasyayyu' ini yaitu ada sedikit kecondongan untuk mengedepankan Ali daripada Utsman. Adapun berhubungan dengan Abu Bakar dan Umar, maka Abdul Razak mengatakan, demi Allah, dadaku tidak akan lapang sedikit pun untuk mengedepankan dari sisi keutamaan yaitu Ali atas Abu Bakar dan Umar. Yaitu dia tidak akan berani untuk mengedepankan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Siapa saja yang tidak mencintai mereka, maka dia bukanlah mukmin. Bahkan beliau mengatakan, amalanku yang paling aku harapkan adalah kecintaanku kepada mereka. Jadi dari sisi ini beliau jelas mengedepankan Abu Bakar dan Umar. Cuman tidak tegas bahwasanya beliau mengedepankan Utsman atas Ali. Mungkin dari sinilah beliau kemudian dinisbahkan pada tasyayyu'. Atau dikarenakan besarnya kecintaan beliau kepada Ali radhiyallahu anhu. Sehingga apa yang dikatakan ini tidak kemudian menjadikan riwayat beliau ditinggalkan.
Qala ahbarana Ma'mar. Ma'mar, imam masyhur, Ma'mar bin Rashid al-Azdi. Abu Urwah al-Basri rahimahullahu ta'ala. Meriwayatkan dari jajaratan wal a'immah di antaranya Thabit al-Bunani, murid Anas bin Malik, demikian pula Imam Zuhri, Qatadah, Ayyub As-Sakhtiyani. Naam, dan yang lainnya termasuk di sini Saleh bin Taus. Dikatakan oleh Al-Khalili athna alaihi Syafi'i wa rawa Ibnu Mubarak fir Raqaq an Ma'mar an Sa'id al-Maqburi hadithan. Imam Syafi'i memuji beliau. Demikian pula beliau dikenal dengan kefakihan dan naukana faqihan hafizan mutqinan wari'ah. Terkumpul padanya keutamaan banyak. An Ibn Tawus, nama beliau Abdullah. Naam, Abdullah Ibn Tawus Ibn Kaisan al-Yamani, putra dari imam masyhur yaitu Tawus bin Kaisan. Naam, Abdullahnya thiqatun fadilun abid. Abinya yaitu Tawus bin Kaisan juga seorang thiqatun fadilun faqih. Subhanallah. Dan ini tentunya yang diharapkan oleh setiap orang tua, kawan. Ketika orang tua mencontohkan kepada anak-anaknya dengan kegigihan dalam belajar, kegigihan dalam beribadah, maka diharapkan juga anak-anaknya mengikutinya. Dan betapa bagusnya keluarga yang makmur dengan ilmu. Yang diperbincangkan di rumah adalah seputar ilmu, berkumpul dengan anak-anak, mereka mempelajari ilmu, memurajahkan hafalan dan seterusnya. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq. Tawus Ibn Kaisan, seorang tabi'in, meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Ini juga seorang sahabat yang mulia, dikenal dengan kegigihan dalam belajar, kegigihan dalam mencatat. Bahkan sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Makana ahadun aktsara haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni illa Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktubu wa kuntu la aktub." Tidak ada seorang pun yang lebih banyak hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dariku kecuali Abdullah bin Amr. Ya, maksudnya apa? Tidak ada yang lebih banyak hadisnya dari Abi Hurairah kecuali Abdullah bin Amr. Karena beliau menulis, sedangkan aku, kata Abu Hurairah, tidak menulis. Di sini pentingnya, ikhwan, seorang walaupun mungkin hafalannya tidak bagus, tapi kalau dia rajin mencatat, kemudian membaca kembali catatannya, akan mendapatkan faedah yang banyak. Dan selain kegigihan dalam belajar, beliau juga gigih dalam beribadah. Dikenal dengan apa? Dengan abidus sahabah. Di antara ahli ibadahnya para sahabat. Walaupun para sahabat semuanya, ikhwan, ahli ibadah, tapi ini sangat semangat dalam ibadah. Dan masuk Islam jauh-jauh hari sebelum bapaknya.
Beliau mengatakan dalam riwayat ini, inna fil bahri syayatina masjunah, sungguhnya di lautan itu ada syaitan-syaitan yang dipenjara. Awthaqaha Sulaiman, telah mengikatnya Sulaiman. Yushiku an takhruj, yushiku ini termasuk af'al muqarabah, menunjukkan hampir-hampir dekat. Nah, hampir-hampir syaitan-syaitan itu dekat untuk apa? Keluar. Fataqra'a 'alan nasi Qur'ana, sehingga dia membacakan Quran kepada manusia, yaitu Quran yang sudah diubah-ubah oleh mereka untuk menyesatkan orang-orang yang jahil. Nah, dan al-bahr di sini ya ikhwan dengan al-ahdiyah, dimungkinkan yang beliau maksud adalah al-bahrul ahmar. Baik. Karena itulah yang muncul di benak ketika disebutkan secara mutlak berhubungan dengan apa? Dengan munculnya ini syaitan-syaitan dari sana, dan syaitan yang dimaksud ini syaitan dari kalangan jin. Karena syaitan terbagi jadi dua, syaitan minal ins dan syaitan minal jin. Syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Tapi yang dimaksud di sini dengan keterangan awthaqaha Sulaiman menunjukkan yang dimaksud adalah syaitan dari kalangan jin yang telah diikat oleh Nabiullah Sulaiman. Nah, yang ditahan di penjara di lautan. Dan kalau kita perhatikan hadis ini ya kawan, berhubungan dengan perkara gaib yang tidak boleh seseorang kemudian mengada-adakan dari pemikirannya sendiri, di mana Abdullah bin Amr bin al-As memberitakan tentang apa? Tentang adanya syaitan-syaitan yang dipenjara, dibelenggu oleh Sulaiman dan hampir-hampir keluar, sehingga dia membacakan Quran kepada manusia. Jadi ini riwayat yang mauquf dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang sahih, tapi apakah memiliki hukum marfu' atau tidak? Nah, disinilah yang perlu kita ingat syarat di depan tadi. Ada dua syarat dihukuminya riwayat mauquf menjadi marfu'. Dan untuk riwayat ini tidak terpenuhi syarat yang kedua. Dikarenakan Abdullah bin Amr bin al-As dikenal beliau sering mengambil dari Israiliyat. Karena semangatnya dalam membaca ikhwani fillah, semangat dalam membaca sampai beliau juga membaca berita-berita dari Bani Israel dari kitab-kitab mereka. Nah, inilah yang mengakibatkan perkataan-perkataan beliau yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib, kemudian hal-hal yang tidak mungkin seorang mengeluarkan dari sekedar pemikirannya belaka, tidak dihukumi marfu'. Adapun untuk menyatakan benar atau tidaknya, ya kita mutawakkif. Kita tawakuf tentang benar tidaknya. Baik. Tapi dari sisi banyaknya kedustaan, juga banyaknya orang-orang yang ingin merusak Al-Quran, maka itu sangat jelas. Cuman kita yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah telah menjanjikan bahwasanya dialah yang menjaga Al-Qur'an, sehingga tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang yang menyimpang, baik itu Rafidhah, baik itu orang-orang mulhid ataupun yang lainnya ingin mengubah-ubah Al-Qur'an, mesti akan terbongkar kedoknya. Pada sebagian kitab disebutkan hikayat, yaitu dalam kitab Fathul Mulhim, sebuah hikayat ikhwan. Di mana pengarangnya mengatakan, dikutip oleh Syekh Muhammad Ibn Ali bin Adam al-Ethiopi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengutip dari Fathul Mulhim sesuatu yang kejadian yang
mendukung apa yang diungkapkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, yaitu qad ra'ayna qabla 20 sanah anna syaitan tamathala fi surati doktor ya min Janan al-Injilizi. Nah, sungguh sebelum 20 tahun yang lalu aku melihat syaitan yang menyerupai bentuk doktor Inggris, ya, doktor Inggris. Fa akhraja Qur'anan min mara'il bihar. Kemudian dia mengeluarkan Quran dari apa? Dari balik lautan. Wa 'aradahu 'alan nas. Kemudian dia memaparkannya kepada manusia ma'al di'aihi annahu mushafun atiq, bersamaan dengan klaim dia bahwasanya ini adalah mushaf yang kuno. Mukhalifun li hadhil masahif al-mawjudah, yang menyelisih mushaf-mushaf yang ada yang di tangan kaum muslimin. Tidak ada yang menyamainya. Naam. Wa kana gharduhu itsbat at-tahrifi fil Quran, dan tujuannya adalah untuk menetapkan tahrif, yaitu penyimpangan makna di dalam Al-Quran. Ini tujuan dari doktor yang merupakan penjelmaan dari syaitan itu. Tapi walhamdulillah manusia pada zaman tersebut tidak terpengaruh dengannya dan tidak berhasil usaha syaitan ini untuk mempengaruhi manusia dengan mendatangkan mushaf yang telah diubah-ubah tadi. Naam, wallahu taala alam. Ini yang disebutkan dalam Fathul Mulhim. Dan uhdah, yaitu tanggung jawab kepada sahibul hikayah. Tapi tidak menutup kemungkinan memang syaitan mengusahakan dengan banyak cara, sebagaimana pula dikuatkan oleh athar Ibnu Mas'ud sebelumnya, di mana syaitan datang menyerupai bentuk manusia, kemudian menimbulkan kerancuan-kerancuan di tengah manusia. Dan fakta yang jelas yakin dulu juga ketika di perang Uhud, syaitan menyeru tentang tentang berita wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustai kaum muslimin untuk untuk menurunkan semangat mereka. Diberitakan bahwasanya Muhammad qad qutil, Muhammad telah terbunuh, sehingga semangat kaum muslimin saat itu tentunya melemah. Tapi alhamdulillah kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan kembali ketika diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala ikhwanifillah dari akan diberi perlindungan dari godaan-godaan syaitan dan gangguan-gangguannya, karena mereka terus-menerus akan menimbulkan gangguan di tengah-tengah manusia. Banyak-banyak memohon perlindungan, mulai dari masuk rumah baca bismillah sehingga tidak ikut masuk. Makan baca bismillah. Masuk kamar mandi juga baca doanya agar dilindungi dari Dari penglihatan syaitan, dari penglihatan para jin yang akan mengganggu. Nasallallahu al-afiyata wassalamah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.